Selamat datang di Sedang Viral. Badan Pengawas Pemilu Bawaslu mengusulkan adanya penundaan Pilkada serentak 2024 yang kemudian memicu polemik. Apa yang terjadi? Saya akan membahasnya bersama Titi Anggriani dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi. Mbak Titi, saya langsung aja. Apa respon Anda ketika Mhm. mendengar itu penundaan Pilkada serentak 2024? Ya, tentu saja terkejut ya, karena kalau kita tahu selama ini kan isunya adalah penundaan pemilu dari mulai 3 periode, lalu kemudian penundaan pemilu ke 2026 dan seterusnya. Dan kemudian isu-isu tersebut tenggelam, kita mendapatkan tahapan pemilu dan juga komitmen untuk menyelenggarakan pemilu sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Kalau pemilu sendiri kan konstitusi sudah menyebut ya, pemilu dilaksanakan secara luber jurdil setiap 5 tahun sekali. Nah, kemudian ketika muncul misalnya pernyataan yang barusan disebut dari Ketua Bawaslu, pilkada sebaiknya ditunda untuk menghindari risiko keamanan dan seterusnya, saya sedikit tidak percaya begitu. Kenapa kemudian sampai ada rekomendasi seperti itu. Lalu saya mencoba untuk menelusuri dan ternyata kan itu disampaikan dalam sebuah forum untuk mengantisipasi penyelenggaraan pemilu dan pilkada serta risiko-risiko yang bisa muncul. Jadi ada pernyataan yang tidak berdiri sendiri begitu dari pernyataan penundaan tersebut. Kalau misalnya terjadi konflik, pengamanan tidak optimal, maka bisa saja risikonya adalah pilkada ditunda. Tapi memang pernyataan tersebut momentumnya tidak tepat. Karena mengapa kita berada di tengah situasi bisa dikatakan ya kontroversi dan spekulasi itu bisa cepat sekali muncul. Apalagi kemudian misalnya isu soal penundaan pemilu sendiri itu bergulir dan menjadi semacam polemik di masyarakat kita dan masyarakat kita kan mayoritas menghendaki agar pemilu itu berjalan tepat waktu. Nah, soal pilkada ini kenapa juga mengejutkan dan menjadi kontroversi karena yang menyampaikan itu adalah otoritas penyelenggara pemilu. Seolah-olah ada anggapan, ada ruang untuk menunda pilkada. Meskipun pengaturan soal pilkada ini misalnya kalau di Undang-Undang Dasar kita kan kalau dilihat di pasal 18 ayat 4 Undang-Undang Dasar hanya menyebutkan pemilihan gubernur, bupati, wali kota dilakukan secara demokratis begitu. Dan Ya. jadwal di 2024 sendiri kan merupakan penataan begitu ya menuju keserentakan secara nasional. Nah, ketika ada pernyataan penundaan itu serta-merta berdampak pada spekulasi serta kontroversi tadi. Kenapa spekulasi? Karena saat ini saja sebagai konsekuensi menata jadwal agar kita punya pilkada serentak di November 2024 itu diatur di pasal 201 ayat 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan gubernur, bupati, wali kota. Nah, menuju November 2024 itu ada ratusan penjabat kepala daerah yang seharusnya pada 2022 dan 2023 kan kita ada pilkada. Lalu ditiadakan, kemudian diisi oleh penjabat. Nah, artinya penjabatnya tambah panjang ini. Nah, seolah-olah itu membawa konsekuensi memberikan insentif kepada kelompok-kelompok tertentu. Disitulah sebenarnya spekulasi yang berbahayanya begitu. Jadi di tengah masa di mana penjabat itu sangat lama memimpin, lalu kok masih ada yang berusaha menarasikan untuk misalnya risiko penundaan pemilu, walaupun dia bicara soal risiko ya Ketua Bawaslu itu. Nah, sementara masyarakat tuh kalau bisa justru ingin segera ada kepala daerah definitif begitu ya, bukan penjabat. Jadi saya kira responnya wajar kalau kemudian itu menjadi kontroversi, menimbulkan spekulasi dan menjadikan kita kemudian bertanya-tanya, apakah memang misalnya peluang-peluang atau ruang-ruang penundaan itu masih tersedia gitu. Walaupun kalau saya sih berpikir ya mestinya tidak tidak ada lagi perbincangan atau pembicaraan soal itu, yang ada adalah bagaimana kita lebih mengemukakan antisipasi terhadap persoalan-persoalan yang bisa muncul supaya narasi penundaan itu tidak menjadi sesuatu yang merupakan pilihan yang bisa terjadi gitu. Kira-kira begitu, Mas. Oke.
Nah, tadi Mbak Titi sempat mention juga soal risiko keamanan. Itu, yang kemudian menjadi alasan dari Bawaslu untuk penundaan pilkada serentak. Menurut Mbak Titi sendiri, melihatnya sejauh apa, alasan dari Bawaslu itu? Apakah memang kuat secara hukum ataukah seperti apa? Pertama, pilkadanya sendiri tahapan pemilunya itu belum ada. Yang ada hari ini baru kesepakatan politik antara KPU, pemerintah, DPR, juga Bawaslu dan DKPP ya, soal tanggal pemungutan suara. Jadi kalau undang-undang itu hanya bicara pilkada serentak nasional itu diselenggarakan pada November 2024. Ya, Tanggalnya tanggal berapa itu diputuskan dalam kesepakatan politik di RDP rapat kerja di DPR antara tadi penyelenggara pemilu, pemerintah dan DPR yaitu pada hari Rabu 27 November 2024. Berbeda dengan pemilu, kalau pemilu kan tahapan dan jadwalnya sudah terang benderang. Diatur di dalam peraturan KPU nomor 3 tahun 2022. Kalau pilkada itu tahapan dan jadwalnya belum ditetapkan oleh KPU di dalam peraturan KPU. Nah, yang menjadi wajar kalau kemudian kontroversi, kok tahapannya saja belum diterbitkan sudah bicara soal potensi penundaan. Apalagi yang bicara misalnya penyelenggara pemilu dan tidak terlalu utuh yang ditangkap di dalam diskusi di KSP itu begitu ya. Nah, oke. bagaimana dari sisi aspek hukumnya? Undang-undang pilkada kita, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, itu merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang pemilihan gubernur, bupati, wali kota. Itu memang menyebutkan pilkada itu bisa tertunda. Tapi istilahnya bukan tertunda kalau di Undang-Undang Pilkada. Istilahnya itu ada dua. Satu pilkada lanjutan, yang kedua pilkada susulan. Nah, dua-duanya itu disebabkan karena terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, bencana non-alam, atau gangguan lainnya yang menyebabkan. Nah, kalau pilkada lanjutan, itu hanya salah satu atau beberapa tahapan saja yang menjadi terganggu dan tertunda. Contoh nih Mas, lagi pemutakhiran data pemilih misalnya. Lalu ada gunung meletus. Yang tertunda itu hanya pemutakhiran data pemilihnya saja. Habis itu tahapannya dilanjutkan. Tapi kalau kemudian tadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, bencana non-alam, atau gangguan lainnya itu mengakibatkan seluruh tahapan pilkada itu tidak bisa terselenggara dari awal sampai kemudian sampai akhir begitu. Jadi semuanya tertunda dari awal. Itu disebut dengan pemilu susulan. Jadi menyusul. Nah, kalau lanjutan itu tahapan yang terhenti dilanjutkan, kalau susulan itu memang pemilunya itu menyusul dari awal begitu ya. Dia Ya, bisa terjadi di sebagian wilayah atau di seluruh wilayah. Nah, tetapi itu ada mekanismenya yang memutuskan bukan salah satu pihak saja, bukan Bawaslu, bukan KPU, tapi ada prosedurnya. Jadi memang mungkin ada situasi kita terpaksa menunda itu karena itu keadaan darurat ya. Jadi karena faktor kedaruratan, ya tadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, non alam, tetapi ada mekanismenya sampai pada kesimpulan harus ditunda. Tapi kalau ditunda misalnya ya gitu karena ingin memperpanjang masa jabatan penjabat kepala daerah untuk stabilitas dan lain sebagainya, itu tidak ada sebagai penyebab bisa apa namanya tertundanya tahapan pemilu yang membuat terjadi pilkada lanjutan atau pilkada susulan gitu. oke. Mbak Titi, kalau kita bicara soal, kemungkinan atau kita mengikuti logikanya Bawaslu bahwa adanya penundaan, eee, pilkada serentak, apa dampak negatif ketika pilkada itu ditunda nantinya? Ya, penyelenggaraan pilkada di tahun yang sama dengan pemilu itu, sejak awal kami sudah sampaikan itu bukan desain yang ideal. Tapi itu dulu ya. Makanya kami minta agar pilkadanya itu jangan di tahun yang sama dengan pemilu. Oleh karena itu kita perlu menata masa jabatan. Jadi pada waktu itu kami mengusulkan agar 2022, 2023 tetap pilkada, tetapi nanti pilkada serentak nasionalnya
itu pada 2026 atau 2027. Nah, sehingga ada penataan masa jabatan sehingga tidak terlalu banyak penjabat kepala daerah. Kalau sekarang penjabat kepala daerah saja yang diangkat pada tahun 2022 itu ada 101. Yang diangkat pada tahun 2023 itu ada 170. Berarti nanti akan ada 271 daerah yang dipimpin oleh penjabat sampai dengan terpilih hasil Pilkada Serentak Nasional 2024. Nah, itu memang situasi yang dari awal kami sampaikan tidak ideal. Tapi bicara penundaan hari ini lebih tidak ideal lagi. Apa dampak negatifnya? Daerah akan sangat lama dipimpin oleh kepala daerah yang bukan dipilih oleh rakyat, bukan kepala daerah definitif, yang disebut dengan penjabat tadi. Ada penjabat yang sudah mengisi posisi penjabat gubernur, bupati wali kota itu dari tahun 2022. Nah, kalau pilkadanya ditunda, berarti kan akan ada posisi penjabat yang lebih panjang. Sementara kita tahu bahwa kita menganut mekanisme kepala daerah dan wakil kepala daerah itu dipilih langsung oleh rakyat. Artinya ada hak politik rakyat yang sangat lama dikebiri akibat pilkada yang tidak kunjung terlaksana, dan itu buruk bagi legitimasi kepemimpinan daerah dan juga bagi tata kelola demokrasi lokal. Yang kedua, itu bisa memunculkan tadi spekulasi, kontroversi, dan juga anasir-anasir yang mengarah kepada misalnya propaganda politik. Oh, ini untuk kepentingan kelompok politik tertentu. Ini untuk melanggengkan kekuasaan. Ini nanti bisa dikaitkan misalnya untuk pemenangan, bisa saja Pilpres misalnya ya. Karena kan daerah tidak dipimpin oleh kekuatan politik yang bisa menjadi penyeimbang. Akhirnya misalnya dengan tidak adanya pilkada berarti kan konfigurasi politik itu statis gitu ya. Nah, bisa jadi itu akan dibawa-bawa kepada propaganda seperti itu. Nah, kita tentu tidak menghendaki hal-hal yang seperti itu muncul karena itu bisa makin mengganggu proses persiapan, bukan hanya persiapan pilkada tapi juga persiapan pemilu. Masyarakat kita bisa kemudian dibumbui oleh provokasi, bahkan mungkin hoax begitu, yang membuat justru stabilitas politik itu terganggu. Makanya kemudian penyelenggara pemilu itu mestinya berpegangan pada aturan main saja. Jadi ketika mereka adalah penyelenggara pemilu, artinya mereka adalah pelaksana undang-undang. Ikutilah undang-undang apa adanya. Nah, soal misalnya kebijakan-kebijakan politik itu bukan pada ranah mereka. Betul bahwa pilkada bisa tertunda tadi ya karena kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, bencana non alam yang membuat bisa terjadi pilkada lanjutan atau pilkada susulan, tetapi itu dalam konteks norma di undang-undang yang harusnya diantisipasi. Jadi bukan meminta untuk penundaan, tetapi mengkondisikan agar antisipasi itu bisa mencegah agar tidak terjadi penundaan gitu. Oke, Mbak Titi, kalau kita lihat logikanya Bawaslu ini kan ada ketakutan akan adanya pengamanan yang kurang maksimal di satu tempat ke tempat yang lain. Nah, Mbak Titi melihat apakah logika Bawaslu ataukah alasan Bawaslu ini bisa diterima terkait dengan uh, ketika antisipasi terjadi kerusuhan dan pihak keamanan tidak maksimal untuk melakukan pengamanan. Ya, kekhawatiran sama kan juga bisa disampaikan untuk pemilu serentak ya. Karena kan pemilu serentak kan skalanya bahkan jauh lebih besar. Pemilu serentak legislatif dan presiden itu menyerentakkan pemilihan DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota, dan juga pemilihan presiden. Tahun 2019 kita berhasil menyelenggarakan pemilu serentak legislatif dan presiden dengan skala yang sangat besar tadi, 810.000 TPS dengan jumlah pemilih 192 juta dan ratusan ribu kandidat, hampir 300.000 kandidat. Dan itu bisa dilakukan. Nah, sementara pilkada kan spektrumnya sebenarnya lebih sederhana. Kalau dari sisi misalnya peserta pemilu, walaupun kemudian konteks eskalasi konfliknya itu
bisa jadi lebih besar karena dia melibatkan aktor-aktor politik daerah. Tetapi kalau kita berkaca misalnya dari persiapan pemilu di 2019 dan itu kita bisa lakukan, kemudian pilkada serentak di masa pandemi tahun 2020 kan juga itu bisa dikelola. Mestinya yang lebih dikedepankan adalah pembelajaran-pembelajaran dari pemilu dan pilkada sehingga strategi antisipasi itu bisa bekerja lebih baik. Nah, ini soal bagaimana kita melihat atau kemudian menempatkan perspektif itu serta membangun desain atau strategi antisipatif begitu. Yang menjadi problem di sini adalah sebagai seorang penyelenggara mestinya dia bicara bagaimana memastikan pemilu itu berjalan sesuai jadwal, tahapan jadwal dan secara tertib ya. Yang kedua adalah memastikan bahwa dukungan dari semua elemen negara, kementerian, lembaga, dan aparat penegak hukum, aparat keamanan itu tersedia begitu. Karena bagaimanapun seorang penyelenggara pemilu dia harus berada pada posisi memastikan tahapan pemilu itu bisa terselenggara dengan baik. Jadi pendekatannya adalah ketika misalnya ada kebutuhan untuk memastikan tahapan pemilu itu bisa berjalan dengan baik, maka kebutuhan itu yang harus dipastikan mampu tersedia oleh seluruh pemangku kepentingan. Nah, kalau soal misalnya tadi pengamanan dan lain sebagainya, saya kira kan persiapan menuju pilkada serentak itu sudah didesain sejak lama. Bahkan pemerintah sendiri kan menolak untuk membuat desain pilkada yang kami tawarkan seperti di awal gitu. Jangan serentak di tahun pemilu yang sama gitu ya. Tetapi misalnya serentaknya itu di 2006 atau 2027. Artinya apa? Artinya negara, kapasitas negara itu sudah mampu menghitung segala potensi untuk pengamanan dan ketertiban penyelenggaraan pilkada. Kalau untuk pemilu saja kita mampu, saya yakin pilkada sebenarnya lebih mampu dikelola dibandingkan pelaksanaan pemilu serentak legislatif dan juga presiden yang pada 2019 itu sudah berhasil kita praktikkan gitu. Oke. Jadi kalau dari segala aspek memang tidak memungkinkan ya Mbak Titi untuk melakukan penundaan pileg atau pilkada 2024 mendatang. Lalu kalau menurut Mbak Titi sendiri, Kalau penundaan per daerah itu mungkin terjadi. Contoh di beberapa pilkada sebelumnya, contoh ya, ada beberapa daerah yang pilkadanya tidak berbarengan. Misalnya Tolikara. Nah, itu karena misalnya anggarannya telat untuk turun. Karena kan anggaran pilkada itu bersumber dari APBD. Atau kita juga pernah menunda pilkada, menunda tahapan, tapi bukan hari pemungutan suaranya ya, sorry, kita menunda tahapan pemungutan suara beberapa tahapan kan di 2020 kita menunda juga. Harusnya kan di bulan September, tapi tertunda ke bulan Desember. Jadi ada penundaan, bisa terjadi penundaan, tetapi kalau terkait dengan penundaan massal begitu ya, misalnya menggeser pilkadanya tidak jadi di bulan November 2024, saya merasa kondisi objektif kita hari ini tidak memungkinkan untuk itu. Tetapi kalau ada kemungkinan sejumlah daerah yang bisa jadi tertunda, ya itu bisa saja. Atau kemungkinan kita tidak pernah menduga misalnya bencana non alam apa yang akan kembali terjadi. Kan kita tidak pernah tahu ada pandemi 2020 ya, 2 Maret 2020 ada pandemi COVID-19, tapi kita semua tidak berharap. Tapi kalau gangguan misalnya keamanan secara nasional dan itu membuat akhirnya pilkada serentak 27 November 2024 yang menjadi keputusan politik terdahulu itulah kemudian menjadi tertunda, saya kira skenario-nya tidak ke sana gitu. oke. Jadi Mbak Titi setuju ketika saya mengatakan atau mengambil kesimpulan bahwa sebetulnya isu penundaan pilkada ini bisa jadi kemungkinan internal Bawaslu-nya yang mungkin belum siap untuk melakukan pilkada serentak ataupun sehingga isu ini muncul. Kurang lebih begitu, Mbak Titi. Atau ada spekulasi lain? Bisa saja ada distorsi konteks penyampaian soal penundaan. Jadi kan memang Undang-Undang Pilkada memberi ruang ada kondisi atau peristiwa hukum yang membuat pilkada itu tertunda sebagian tahapan
atau secara keseluruhan. Nah, konteks itu yang menurut saya kalau misalnya yang ditangkap oleh publik itu tidak tepat, itu harus segera diluruskan oleh Bawaslu. Tetapi bagaimanapun penyelenggara pemilu mestinya menghindari sesuatu yang bisa jadi spekulasi. Tugas penyelenggara pemilu itu adalah mengawasi tahapan, memastikan tahapan berjalan dengan baik. Sehingga ketika ada potensi tahapan bisa terkendala, bukan kemudian membangun stigma, misalnya ya, akan ada meminta penundaan atau akan ada penundaan dan lain sebagainya. Tetapi justru memberikan antisipasi, memberikan kebutuhan-kebutuhan, persyaratan agar pilkada itu bisa berjalan sesuai dengan sebagaimana peraturan perundangan. Nah, situasi hari ini kalau pernyataan itu tidak terang benderang itu rentan sekali dipolitisir. Dan termasuk tadi bisa saja dikonklusikan jangan-jangan justru yang tidak siap adalah Bawaslu-nya dalam mengawasi. Padahal kan pernyataan yang kita baca Pak Bagja menyatakan kalau keamanan tidak bisa mengantisipasi gangguan di lapangan bisa saja berdampak pada penundaan. Nah, jadi seorang penyelenggara itu dia harus berkata sesuai dengan apa yang ada di dalam peraturan perundang-undangan, memberikan kepastian hukum dan tidak ambigu. Belum lagi misalnya kalau bicara rekomendasi ada penundaan, rekomendasi itu tidak dari Bawaslu prosedurnya. Kalau menurut Undang-Undang Pilkada ada tersendiri di pasal 120 dan seterusnya. Dan kalau lagi misalnya ini kan kita masih menduga-duga pernyataan yang sesungguhnya ya. Nah, kalau memang ada pernyataan rekomendasi penundaan misalnya, apakah itu diputuskan pleno atau tidak begitu. Nah, tapi saya dari beberapa pemberitaan yang saya baca ini didiskusikan di sebuah forum diskusi begitu dan ke depan evaluasinya ya Bawaslu harus lebih hati-hati ketika berbicara karena mereka menjadi rujukan publik. Jangan sampai menyampaikan sesuatu yang bisa ditangkap secara berbeda atau bisa dipolitisasi sedemikian rupa. Oleh karena itu bicaranya sesuai koridor saja. Ada memang mereka kan punya indeks kerawanan pemilu ya, di dalamnya juga ada pilkada. Kalau memang ada potensi kerawanan, sampaikan berdasarkan data. Jangan sesuatu yang asumtif, karena kalau sesuatu yang asumtif, yang tidak ditopang oleh data dan fakta, itu akan sangat rentan sekali digoreng, apalagi di tengah situasi politik yang begitu mudah propaganda politik itu untuk masuk. Gitu. Oke, Mbak Titi, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di Sedang Viral. Sampai jumpa dan salam SCTV. Terima kasih Mbak Titi.